Eh, ini ya mengenai DPT ini sangat menarik. Ini kalau kita lihat memang DPT, apalagi kalau tidak ada NIK, tidak ada yang lain-lainnya itu, jadi bagaimana dia bisa memilih di TPS mana? Kan juga tidak sulit gitu kan, karena dia tidak ini terakomodasi gitu. Jadi tapi di luar dari itu adalah kita lihat ini deklarasi kemenangan dari quick count ini kita tahu bahwa di semua negara, di banyak negara, quick count itu adalah menjadi dasar bahwa ini hasil dari pemilu akan seperti itu. Itu sudah menjadi dasar secara struktur, secara ilmiah statistik dan sebagainya begitu. Tetapi seperti kita punya instrumen, kalau kita ada pisau bisa digunakan kegunaannya untuk kebaikan, tetapi bisa digunakan untuk kejahatan. Kita mempunyai senapan, seharusnya itu demi kebaikan, tetapi bisa juga digunakan sebagai kejahatan. Begitu juga quick count. Quick count harusnya adalah untuk digunakan sebagai kebaikan. Kebaikannya apa? Untuk mengkoreksi atau untuk mendeteksi potensi-potensi kecurangan dari penguasa penyelenggara pemilu. Tetapi quick count ini juga bisa dilakukan untuk menjustifikasi kecurangan. Kalau kita lihat dari survei juga begitu. Survei juga bisa digunakan untuk kecurangan-kecurangan dengan memanipulasi sampling tadi. Karena berdasarkan sampling, tergantung dari samplingnya dia bisa dilakukan kecurangan. Survei pertama kali yang awal-awalnya itu sudah menyatakan bahwa pasangan 02 adalah sekitar 45%. 40, 42, 45 ya naik terus gitu. Sebelum dengan Gibran Oktober berarti ya dengan pasangan dengan Gibran ya Prabowo ya. Sebelum dengan Gibran elektabilitas Prabowo cuma 30%. Naik dengan Gibran lalu 45%, 44, 45. Begitu akhir-akhir menjelang Pilpres, pemilu, lalu ada 1-2 surveyors, lembaga survei yang mengatakan menjadi 56, 58 satu putaran. Itu. Jadi inilah setelah itu keluar langsung tiba-tiba quick count itu 58-60% ya ada yang sekitar begitu. Jadi artinya kita bisa menyatakan bahwa survei 2 bulan yang lalu 45% berarti salah. Kalau survei yang 45% salah, bagaimana kita menyatakan bahwa 58% ini benar? Di mana kesalahan, di mana kebenarannya? Nah, untuk itu kita melihat bahwa sulit sekali masyarakat karena ada pengalaman 2019 dan sebagainya, hal ini juga berulang lagi. Nah, kita harusnya menunggu real count. Masalah dari real count ini kemudian dibuat seperti mendukung quick count. Nah, inilah terjadi yang permasalahan di mana bahwa TPS maksimum 306 pemilih, malah ada yang kita bilang ada yang 700-an, 800-an, ada yang 500-an dan sebagainya. Nah, ini adalah satu kesalahan sistem yang disengaja untuk mengakomodir itu. Untuk mengakomodir kesalahan ini. Kalau Ketua KPU sudah mengakui ini ada kesalahan, ini berarti tidak bisa diterima. Sistem ini harusnya adalah sangat sederhana security-nya bahwa kalau melebihi DPT itu harus ditolak. Harus ditolak. Itu. Jadi masalah quick count lalu kemudian ke real count. Real count-nya kalau berdasarkan dari sistem di KPU tidak bisa dipercaya juga. Jadi kemana? Ini bagaimana? Quick count sudah dipercaya, real count juga kita tidak bisa percaya. Nah, inilah yang membuat kebuntuan. Jadi saya lihat sudah banyak elemen-elemen masyarakat akan melaporkan kecurangan-kecurangan indikasi yang sudah beredar luas di media sosial. Bahkan tadi saya lihat dari iNews ini KPPS-nya itu ditanya.
Gimana? Siapa pendapat hasil pemilihannya? Yaitu 02 misalkan sekian, 01 sekian, 03 kesekian. 02 dapat 80. Tetapi begitu dia mau input tidak bisa dan otomatis menjadi 720 dan langsung terverifikasi. Nah, ini ada di iNews. Nah, ini kan salah satu yang menjadi satu kejahatan pemilu. Jadi ini bukan kecurangan lagi. Ini sistem ini didesain untuk kejahatan pemilu gitu. Nah, jadi kita lihat ini banyak sekali begini ya. Jadi kita lihat real count-nya, kita harus tunggu juga dari real count. Tetapi dari real count dari KPU tidak bisa juga. Jadi mau tidak mau kita harus bersabar untuk menunggu dari hasil rekap manual. Mau tidak mau gitu. Dan apapun yang terjadi rekap manual itu harus nantinya kita bisa terima kalau rekap manualnya adalah tidak ada kecurangan. Tetapi yang sudah melakukan kecurangan dan terindikasi pidana ini tetap harus diproses. Ini adalah untuk menegakkan undang-undang pemilu tadi, untuk menegakkan hak kedaulatan rakyat. Nah, ini harus kejahatan ini diproses supaya ini jangan berulang. Ini kan kita lihat 2019 kan berulang ke 2024. Jangan nanti ini digunakan lagi oleh si penguasa ini gitu. Saya rasa ya. Terima kasih Pak Anton. Ini luar biasa ya. Tadi sudah agak terhubung ya apa yang disampaikan oleh Pak Altiri tadi, kecurangan-kecurangan sebelum ya, terlaksananya. Tapi Pak Antoni tadi banyak mengutip bahwa bagaimana kecurangan yang terstruktur ya, bahwa kemenangan atau proses di real count itu nampaknya akan ada di membenar-benarkan sesuai dengan quick count gitu ya Pak ya. Nah kalau ini kan berarti betul terstruktur gitu. Nah nanti saya tidak tahu para tokoh ini akan memberikan komentar apa, tapi saya mohon Pak Marwan menyampaikan dulu di depan persoalan apa yang disampaikan Pak Antoni Pak Kaltri tadi. Saya duluan ini. Iya, kalau nanti ada dua imam nanti serahkan. Beliau gongnya nanti. Baik, terima kasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi judul kita ini kata kuncinya adalah pemilu curang. Ini sudah menjadi istilah yang cukup lama bertahan di benak masyarakat dan menyebar di media. Dan saya kira ini perlu diluruskan atau diperjelas ya. Seperti juga dulu kita punya cukup mengenal istilah cawe-cawe begitu. Yang dengan membuat bahasanya tuh cawe-cawe atau curang, ini dikesankan bahwa ini adalah pelanggaran yang ringan-ringan dan biasa-biasa saja. Padahal kalau kita mau telisik curangnya itu seperti apa, maka judulnya mestinya adalah antara lain ya. Ini adalah kejahatan yang sistemik, terstruktur dan masif. Dan direncanakan by design misalnya. Ini salah satu yang perlu kita ingat. Jadi bukan sekedar curang tapi pelanggaran kejahatan yang memang terstruktur, sistemik dan masif. Oleh siapa? Oleh rezim. Ya. Kemudian juga kita bisa mengatakan bahwa ini merampok demokrasi atau hak demokrasi rakyat. Mereka merampok ya dengan curang ini. Lalu saya kira bisa kita sebutkan juga ini barbar ya. Dan ada unsur pidananya. Maka kita kalau melihat posisi Indonesia seperti ini menyelenggarakan pemilu, ini sekaligus juga mempermalukan bangsa Indonesia ya. Kok 200-an juta, 270 orang ya, apa 270 juta dan peserta pemilunya 200-an juta orang ya, penyelenggara pemilunya itu barbar dan mempermalukan bangsa Indonesia. Bahwa sistem yang dibangun misalnya itu sangat mudah untuk dihack, untuk dimasukin orang luar dan itu dipersilakan. Untuk apa? Untuk tadi melakukan merampok suara rakyat, merampok demokrasi tadi. Maka saya kira kalau memang demikian definisinya,
saya kira ini sudah waktunya kita melawan, ya, melawan kejahatan sistemik yang merampok demokrasi dan mempermalukan bangsa Indonesia. Ini harus kita ingat. Ini menjadi kata kunci, menjadi kalimat penting untuk kita bersikap. Tidak bisa kita menerima begitu saja, misalnya mulai dari digiring dengan hasil quick count, lalu sistem IT di-develop sedemikian rupa untuk mengikuti yang didesain di awal, yaitu hasil quick count. Maka saya kira yang juga penting, kalau kita mau lebih detail, kejahatan yang dilakukan oleh rezim ini seperti apa, mulai dari di hulu. Bagaimana DPT itu dibuat bermasalah sekian 54 juta, lalu dibangun IT yang memang tidak qualified, tidak ada pengetesan atau tera yang untuk menguji bahwa ini layak pakai. Lalu IT-nya sendiri bukan tujuannya untuk menghitung secara objektif, tapi justru digunakan untuk bagaimana menjustifikasi, mengendos apa yang diinginkan oleh rezim. Karena itu kita juga misalnya bisa melihat setelah tadi DPT, kemudian juga kita bicara IT, kita juga di hulu itu melihat bagaimana kejahatan rezim ini menggunakan APBN untuk menyuap rakyat melalui apa? Melalui aparatur negara. Siapa saja itu yang terlibat adalah ASN misalnya, ada gubernur, ada bupati yang memang sebagian ini sudah diangkat oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian juga ada polisi, dan polisi ini saya kira majalah Tempo sudah melaporkannya cukup detail bagaimana mereka melakukan, dan sampai 2-3 hari atau 1 hari menjelang pencoblosan ini semakin masif, ya, untuk menyuap rakyat, dan yang digunakan itu adalah APBN-nya sendiri, khusus ditambah sekitar 50 triliun dengan melalui perintah presiden, melalui yang namanya mekanisme automatic adjustment tanpa persetujuan DPR. Di mana sebetulnya APBN itu tidak bisa dirubah seenaknya oleh pemerintah tanpa persetujuan DPR, tapi ini sudah berlaku. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menambah dana untuk menyuap rakyat, sehingga suaranya itu dibeli, atau juga dengan memaksa kepala-kepala desa yang tersandra kasus-kasus korupsi penggunaan dana desa untuk mengarahkan atau memerintahkan, mengancam rakyatnya untuk memilih misalnya 02, dan itu terjadi. Memang ini menjadi rahasia umum, tapi kita sebagai bangsa, kembali saya ingatkan ya, bahwa kita ini hidup di antara bangsa-bangsa yang punya moral, prinsip-prinsip rujukan moral dan etika. Kalau pemerintah atau bangsa Indonesia melakukan hal seperti itu, dan ini seolah-olah sesuatu yang biasa, disebut hanya sekedar curang biasa, saya kira ini tidak bisa kita terima, ya. Ini mempermalukan bangsa, tapi sekaligus merupakan kejahatan yang harus kita lawan. Dan karena itu saya mengajak rakyat Indonesia untuk melakukan perlawanan dengan salah satu kata kunci adalah tolak hasil Pilpres, karena syarat kejahatan moral, kejahatan pidana, dan juga bagaimana kecurangan itu dilakukan secara sistemik, terstruktur, dan masif. Saya kira itu mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih.